Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Saibu dari kelas PAI pagi kelas 3I. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari dosen pembimbing, yaitu Bapak Abdul Halim, yang mana tugas itu adalah mempresentasikan terkait materi pelajaran PAI, SMA, MA ataupun SMK. Saya di sini mengambil materi PAI yaitu tentang buku paket akidah akhlak. Buku paket akidah akhlak. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang akhlak tercela. Nah, seperti itu. Jadi akhlak di sini itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya akhlak tercela dan juga ada yang namanya akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini adalah akhlak yang mana akhlak itu selalu menuju kepada suatu yang kebaikan, suatu sikap atau suatu perilaku yang selalu menuju kepada kebaikan, yang mana di sana itu akhlak-akhlak itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akhlak yang tercela ini adalah sebaliknya dari akhlak terpuji. Kalau akhlak tercela di sini adalah sikap atau perbuatan yang mana di sana itu selalu menuju kepada hal-hal yang buruk, selalu menuju kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di sini kita yang akan dibahas itu adalah tentang akhlak tercela. Nah, di sini kita langsung menuju kepada pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela di sini adalah suatu sikap atau perbuatan jelek yang dilarang oleh agama dan tidak diridhoi oleh Allah. Nah, itu seorang yang melakukan perilaku-perilaku tercela tidak mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sangat dilarang, bahkan Allah itu tidak meridhoi terkait akhlak tercela ini. Makanya kita selaku menjadi umat Islam atau umat manusia, kita itu harus harus menjauhi terkait akhlak-akhlak tercela ini, karena memang akhlak-akhlak tercela ini adalah perbuatan yang jelek, bahkan tidak diridhoi oleh Allah ataupun dilarang. Amal ma'ruf nahi munkar, karena Allah itu menyuruh kepada sesuatu yang baik dan melarang kepada sesuatu yang tidak baik. Sedangkan bahaya-bahaya yang ditimbulkan ketika kita itu melakukan akhlak tercela, yaitu adalah banyak beragam akhlak-akhlak bahaya-bahaya ketika kita melakukan akhlak tercela ini banyak beragam. Di antaranya itu bangga terhadap apa yang telah dilakukan, walaupun yang dilakukannya itu salah, dia itu merasa bangga. Kemudian memandang orang lain itu selalu salah, menganggap bahwa dirinya itu selalu benar, orang lain itu salah. Nah, itu bahaya-bahaya dari ketika kita itu melakukan akhlak tercela. Kemudian sifat-sifat akhlak tercela di sini dibagi menjadi dua. Ada sifat tercela yang secara lahir, ada sifat tercela yang secara zahir atau batin. Sifat tercela lahir maksudnya itu perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota lahir, anggota tubuh, seperti halnya itu mencuri, memfitnah, berdusta, dan juga sebagainya. Kemudian perbuatan-perbuatan tersebut mengakibatkan kekacauan dalam lingkup kemasyarakatan. Seperti contoh itu mencuri, itu karena kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu tadi, mencuri, kemudian merampok, menganiaya, menzalimi, ataupun bahkan sampai membegal. Nah, itu adalah perbuatan atau bahaya yang dilakukan atau akibat ketika kita itu melakukan akhlak tercela.
Kemudian yang kedua di sini adalah sifat akhlak tercela secara batin. Sifat akhlak tercela secara batin ini lebih bahaya karena tidak terlihat oleh mata, sehingga kurang diperhatikan dan lebih sukar dihilangkan. Nah, perbuatan tercela secara batin ini merupakan pendorong dari maksiat lahir. Selama maksiat batin ini belum dilenyapkan, maka maksiat lahir tidak bisa dihindari dari manusia. Nah, ini sangat berbahaya. Ini jadi lebih bahaya sifat tercela secara batin daripada sifat tercela secara lahir, karena sifat tercela secara batin ini kalau tidak dihilangkan akan menuju atau mendorong untuk kita melakukan sifat tercela secara lahir. Kemudian itu poin A, pengertian akhlak tercela. Nah, kemudian kita menuju ke B, pembahasan poin B, yaitu menghindari perilaku licik, tamak, zalim, dan juga diskriminasi. Nah, ini untuk yang pertama ini kita bahas terkait licik. Nah, ini licik berarti banyak akal buruk, pandai menipu, culas, curang, dan juga licin. Jadi licik ini orang-orang itu ya anggapannya itu selalu menipu, curang, pandai pun juga menipu. Nah, kemudian sikap licik ini merupakan sikap yang dominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Ya, ini jadi intinya sikap sikap licik ini dia itu ingin mendapatkan sesuatu dengan cara apapun, walaupun ilmu ataupun kepandaiannya itu tidak memadai dengan apa yang ingin dia capai, seperti itu. Kemudian di sini Allah berfirman dalam surat Quran surat Al-Mutaffifin yang bunyinya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan juga menimba. Itu. Kemudian sifat licik ini sangat berbahaya bagi pelakunya. Jadi kalau orang yang melakukan sifat licik, nah ini bahaya. Sangat bahaya. Di antara dari bahaya-bahaya tersebut ataupun ciri-ciri orang licik itu memiliki apa saja, yaitu iri terhadap pencapaian orang lain, kemudian selalu berpikir negatif kepada orang lain, mendekat jika ada maunya saja, menghalalkan semua cara untuk mencapai apa yang dia inginkan lain. Dia itu akan selalu melakukan segala hal, baik caranya itu tidak sesuai dengan syariat ataupun caranya itu tidak baik, dia akan lakukan supaya keinginan itu dia bisa capai dengan cara apapun. Itu kemudian mudah berkhianat, sering melakukan jalan pintas. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya, dan itu disebabkan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dalam pergaulan terdapat etika yang harus dipenuhi supaya pergaulan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan. Kemudian bahaya-bahaya dari perilaku licik. Ini bahaya-bahaya dari perilaku licik ketika orang melakukan kelicikan atau perilaku licik itu sendiri. Bahaya-bahayanya ini sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan dosa dan balasan pedih berupa siksa neraka. Yang kedua, dijauhi sama manusia sebab sifat licik ini tidak mendatangkan apa-apa selain kerugian. Yang nomor tiga, hidup menjadi tidak tenang, tidak tentram, dan juga tidak aman. Yang nomor empat, mendatangkan banyak musuh. Yang kelima, merusak hubungan silaturahmi. Dan keenam, orang licik dekat sekali dengan kemunafikan. Itu bahaya bagi bahaya bagi sifat licik untuk diri sendiri. Nah, kemudian bahaya sifat licik untuk orang lain, yaitu perbuatan licik akan membuat seseorang menjadi serakah. Nah, itu karena
kita itu mencapai sesuatu dengan segala hal cara yang tidak dihalalkan seumpamanya, maka orang yang kalah atau yang tidak bisa mencapai keinginan itu akan iri kepada kita, akan iri. Jadi orang-orang itu akan menjadikan serakah. Nah, itu. Kemudian nomor 2, orang yang punya sifat licik ingin selalu menjadi nomor 1. Itu. Yang nomor 3, akan timbulnya sikap kurang iman, hatinya itu jauh dari mengingat Allah. Yang keempat, selagi ia butuh ia mendekat, dan selagi ia tidak butuh ia akan menjauh. Nah, itu. Kemudian cara-caranya kita untuk menghindari sifat licik ini, yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kita diciptakan Allah. Nah, itu kita harus yakin bahwa diri kita ini adalah ciptaan Allah, dan semua apa yang kita dapat itu adalah pemberian dari Allah, dan yang kita miliki itu hanyalah titipan. Yang nomor 2, mempelajari, mengamalkan dan mendapatkan ilmu Islam. Yang ketiga, menerapkan ajaran Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu tamak. Jadi tamak secara bahasa ini berasal dari at-tama'u, yang artinya itu selalu selalu kurang, tidak merasa cukup atas apa yang dia dapatkan. Itu namanya tamak. Kemudian tamak ini menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia atau cinta kepada harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram atau halalnya. Yang mana hukum halal ini dapat mengakibatkan adanya suatu dosa yang besar. Dia itu tidak memikirkan hal itu. Pokoknya dia itu merasa bahwa dirinya itu kurang cukup atas apa yang dia dapatkan. Nah, itu. Kemudian ciri-ciri dari orang yang tamak, atau ciri-ciri dari orang-orang yang berperilaku tamak. Yang pertama, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Yang nomor 2, terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Yang nomor 3, terlalu hemat dalam mempelajari harta. Yang keempat, merasa berat untuk mengeluarkan harta demi kepentingan agama dan sosial, dan juga banyak ciri-ciri yang lain. Nah, kemudian beberapa kerugian yang dialami atau yang ketika orang itu melakukan perbuatan tamak ini, dia itu akan mendapatkan suatu kerugian. Di antaranya yaitu orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasud, dan juga permusuhan. Kemudian sifat tamak akan membutahkan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan. Sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga banyak kerugian-kerugian dari ketamaan itu sendiri. Kemudian yang nomor 3 yaitu zalim. Zalim dalam kamus bahasa Indonesia adalah berarti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, serta kejam. Yang artinya itu apa? Yang artinya itu orang yang berperilaku zalim itu senantiasa menyakiti hati orang lain, selalu menyakiti hati orang lain, baik itu secara lahirnya ataupun secara batinnya. Jadi istilah dzulm atau zalim berarti tidak ada cahaya atau gelap. Nah, itu juga diartikan kejahatan, dosa, kesewenang-wenangan, dan juga sebagainya. Itu yang diartikan zalim. Dan juga zulm juga itu kebalikan dari kata adlu, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi orang yang zalim itu kadang semestinya tidak menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Kemudian zalim di sini terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama yaitu zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah memiliki pengertian bahwasanya seorang ini ingkar dan murtad kepadanya.
Orang yang meninggalkan syariat Islam demi mendapatkan kepuasan duniawi juga termasuk zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti firman-Nya ini dalam Quran surat An-Na'am, surat An-Na'am yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, itu orang yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri, ya, ini maksudnya membebani diri di luar batas kemampuannya, termasuk membebaninya dengan ibadah yang berlebihan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu termasuk zalim terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, zalim terhadap sesama manusia. Zalim terhadap sesama manusia akan berdampak kepada rusaknya seluruh masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban mencegah kezaliman di masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang orang yang zalim kepada saudaranya dengan merampas atau menggusur tanah miliknya, yang bunyinya dalam hadisnya yaitu man akhadha shibron minan ardi zulman wa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sabi ardi, yang artinya barang siapa yang berperilaku zalim terhadap sejengkal tanah milik orang lain kelak akan digantungkan pada hari kiamat kelak 7 lapis bumi yang ia zalimi di lehernya. Itu terkait hadis Rasulullah terkait perilaku kezaliman. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pengertian kali ini, penjelasan kali ini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan nanti. Ya, cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf.